Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Gisha Kristianti, NPM 2017 4200065 dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur bangunan bertingkat tinggi yang telah saya desain sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Bangunan ini memiliki fungsi sebagai hotel. Dia berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Karanganyar, Kota Bandung. Bangunan ini memiliki 8 lantai dengan total ketinggian 37,2 meter. Fungsi-fungsi penunjang seperti restoran, pusat kebugaran, toko retail, dan sebagainya terdapat pada podium bangunan yaitu dari lantai dasar hingga lantai 2. Sementara tower bangunan yaitu dari lantai 3 dan seterusnya terdiri dari fungsi kamar-kamar hotel. Di bangunan ini juga terdapat 2 lantai basement yang berfungsi sebagai area parkir. Struktur bangunan ini terbagi atas grid-grid kolom dengan bentang yang bervariasi, dari bentang terkecil yaitu 3 meter hingga bentang paling panjang yaitu 11 meter. Dimensionering kolom dilakukan dengan rumus luas penampang kolom sama dengan jumlah lantai kali L1 kali L2 dikali 1200 kg per cm persegi per sepertiga tegangan izin beton. Mutu beton yang digunakan pada bangunan ini adalah K400 sehingga memiliki tegangan izin beton yaitu 400. Sehingga diperoleh hasil akhir di kolom podium sebesar 100 x 100 cm dan kolom tower sebesar 80 x 80 cm. Dimensionering balok induk dan anak dilakukan dengan rumus tinggi balok sama dengan 1/12 sampai dengan 1/10 kali bentang balok dan tebal balok sama dengan 1/3 hingga 2/3 kali tinggi balok. Dimensionering plat lantai dilakukan dengan rumus double plat sama dengan 1/30 hingga 1/35 kali bentang terpendek, sehingga diperoleh hasil akhir tebal plat yaitu 13 hingga 15 cm. Pondasi yang digunakan pada bangunan ini adalah pondasi board pile, dan dari hasil perhitungan diperoleh digunakan 2 jenis pondasi yaitu pondasi 2 tiang dan pondasi 4 tiang. Berikut adalah gambar kerja denah pondasi. Pada basement, terdapat dinding penahan tanah beton bertulang dengan shoulder pile. Berikutnya adalah denah pembalokan lantai bangunan. Balok-balok anak digunakan pada bentang yang melebihi 6 meter untuk memenuhi syarat kekakuan struktur. Struktur utama pada bangunan ini adalah rigid frame beton bertulang. Pada bangunan dengan 8 lantai ini, struktur rigid frame dianggap efektif karena struktur tersebut dinilai efektif dalam menahan beban bangunan hingga 20 lantai. Pada bangunan tinggi, terdapat gaya-gaya yang bekerja dari luar bangunan yang perlu direspon oleh sistem struktur. Adapun gaya yang dominan berpengaruh adalah gaya tekan angin dan gaya lateral. Gaya tekan angin yang menimbulkan gaya torsi pada bangunan membuat kecenderungan bangunan memerlukan sistem struktur yang dapat menahan gaya torsi dan puntir untuk mencegah terjadinya buckling. Selain itu, gaya lateral yang bekerja mengenai semua bangunan juga perlu direspon dalam suatu sistem struktur. Nah, struktur rigid frame dianggap dapat menjadi respon dalam permasalahan gaya-gaya tersebut. Berikut adalah detail konstruksi dari kisi-kisi vertikal yang terdapat pada fasad hotel. Kisi-kisi ini dipasangkan pada slab-slab lantai balkon. Berikutnya ada detail konstruksi dari kanopi entrance pada hotel. Berdasarkan peta zonasi gempa di Indonesia, Bandung termasuk dalam wilayah 5, yang artinya memiliki resiko cukup tinggi terhadap bahaya gempa. Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya konfigurasi struktur tahan gempa pada bangunan. Dilatasi struktur dilakukan pada bagian bangunan yang memiliki perbedaan ketinggian serta pada denah berbentuk L. Jenis dilatasi yang digunakan adalah sistem dilatasi 2 kolom dengan jarak antar kolom sebesar 15 cm. Pemisahan struktur ini dilakukan untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi pada bangunan akibat adanya gempa. Substory effect dapat terjadi pada bangunan dengan lantai terbuka yang kekakuan horizontalnya lebih lemah daripada lantai-lantai di atasnya. Salah satu upaya untuk mengatasi substory effect adalah dengan memperkuat kolom di bagian lantai yang lemah, serta meletakkan dinding geser menerus hingga ke dasar bangunan.
Integrasi struktur dengan sistem utilitas bangunan dapat terlihat pada sistem distribusi vertikal berupa shaft pemipaan dan kor pada bangunan. Shaft pemipaan dapat terlihat pada shaft-shaft anak yang terdapat pada unit kamar-kamar hotel yang kemudian disalurkan ke shaft induk. Pada bangunan tingkat tinggi, sistem utilitas sering terkumpul pada titik tertentu membentuk kor. Karena kor menerus secara vertikal dan memiliki konstruksi tahan api, kor dapat sekaligus berfungsi sebagai dinding geser dalam menahan gaya lateral. Metode pembangunan pada bangunan ini adalah metode konstruksi top-down. Pada metode konstruksi top-down, struktur basement dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan galian basement. Urutan pekerjaan balok dan pelat lantainya dimulai dari atas ke bawah. Dan selama proses pengerjaannya, struktur pelat dan balok tersebut didukung oleh tiang baja yang disebut king post yang dipasang bersama dengan board pile. Sedangkan dinding basement dicor terlebih dahulu dengan sistem diaphragm wall atau second pile. Alasan pemilihan metode ini adalah metode ini sangat sesuai digunakan pada kondisi jika di sekitar proyek terdapat bangunan yang berdekatan sehingga longsor tanah dari bangunan sekitar dapat dicegah. Kelebihan metode konstruksi top-down ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadwal pelaksanaan dapat dipercepat karena memungkinkan pekerjaan simultan. Relatif tidak mengganggu lingkungan, serta resiko teknis lebih kecil. Tahapan dalam pelaksanaan metode konstruksi top-down dimulai dari penggalian dan pengecoran dinding penahan tanah. Kemudian dilakukan pengecoran board pile dan pemasangan king post. Setelah itu, lantai basement 1 dicor di atas tanah dengan lantai kerja. Galian basement 1 dilaksanakan setelah lantai basement 1 cukup kekuatannya menggunakan ekskavator kecil. Disediakan pula lubang lantai dan rem sementara untuk pembuangan tanah galian. Kemudian lanjut ke lantai basement 2 dicor di atas tanah dengan lantai kerja, sama seperti lantai basement 1. Setelah itu dilakukan pengecoran rough foundation, dilakukan pengecoran king post sebagai kolom struktur, dan bila memungkinkan dapat dilakukan pekerjaan struktur atas bersamaan dengan pekerjaan galian basement. Lantai dasar dicor di atas tanah dengan lantai kerja. Untuk wilayah lubang bukaan tidak dilakukan pengecoran. Kemudian dilakukan penggalian yang dimulai dari lubang bukaan yang juga dilakukan pengerjaan untuk struktur atas secara bersamaan. Bila struktur basement telah selesai, maka tiang king post dicor beton dan bila diperlukan dapat ditambah penulangannya. Lubang-lubang lantai basement yang diperlukan untuk pengangkutan tanah galian ditutup kembali. Pengecoran struktur atas dilakukan seperti biasa, yaitu dari bawah ke atas. Untuk lantai yang dilalui agar space galian cukup longgar, maka lantai yang bersangkutan dicor dengan sistem scaffolding biasa seperti sistem bottom up. King post merupakan bagian dari tiang pondasi pada posisi segaris dengan kolom basement. King post berfungsi untuk memegang pelat lantai dan menyalurkan beban yang bekerja pada pelat lantai basement ke tiang pondasi di tempat king post tertanam sebagai kolom sementara yang pada bagian mencuat dari lantai dasar bisa diteruskan menjadi kolom permanen sehingga memungkinkan dilaksanakan serentak ke arah atas dan bawah. Nah, yang berikutnya adalah tampilan hasil maket 3 dimensi yang telah saya buat sebelumnya. Proses pembuatan maket ini cukup menarik karena memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah seperti styrofoam bekas, karton, tusuk sate, dan sebagainya. Sekian penjelasan saya terkait struktur bangunan bertingkat tinggi. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini bisa berguna dan menambah wawasan kalian yang sudah menonton. Terima kasih.